Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan, nama saya Erwin Danistiawan dari program studi manajemen kelas MNJ 23D dengan NPM 23411207 Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Teknokrat Indonesia. Pada pertemuan kali ini, di video ini saya akan membahas materi mengenai neraca saldo. Nah, kita ke pengertian terlebih dahulu. Oke, neraca saldo adalah laporan akuntansi yang mencantumkan saldo akhir di setiap akun buku besar. Nah, ini berarti bahwa dalam setiap neraca saldo menyajikan total untuk setiap akun aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban, keuntungan, dan juga kerugian. Sederhananya, pengertian neraca saldo adalah bagian dari laporan keuangan yang mencantumkan setiap saldo pada akun buku besar akuntansi. Kemudian kita lanjut ke fungsi neraca saldo. Nah, neraca saldo sendiri dijalankan sebagai bagian dari proses penutupan akhir bulan. Laporan ini terutama digunakan untuk memastikan bahwa total semua debit sama dengan total semua kredit. Nah, fungsi dari neraca saldo adalah memastikan bahwa tidak ada entry jurnal yang tidak seimbang dalam sistem akuntansi yang tidak memungkinkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat. Dalam istilahnya lainnya, fungsi neraca saldo adalah untuk memverifikasikan apakah saldo debit dan kredit menunjukkan jumlah yang seimbang. Nah, oleh sebab itu setiap akhir periode perlu dibuat neraca saldo, data atau akun yang disusun di neraca saldo. Di neraca saldo adalah saldo-saldo yang terdapat pada buku besar. Tujuan dibuatnya neraca saldo adalah sebagai cara untuk mengetahui keseimbangan jumlah debit dan kredit di buku besar. Neraca saldo membantu untuk menguji kebenaran jumlah sisi debit dan sisi kredit pada saldo-saldo akun buku besar. Kemudian ada komponen pada trial balance. Komponen pada trial balance mencakup daftar semua total dari akun buku besar. Nah, setiap akun buku besar harus menyertakan nomor akun, uraian akun, dan saldo akhir debit dan juga kredit. Selain itu juga harus mencantumkan tanggal akhir periode akuntansi untuk pembuatan laporan. Nah, perbedaan utama dari buku besar adalah menunjukkan semua transaksi dengan akun. Sedangkan di neraca saldo hanya menunjukkan total akun dan bukan masing-masing transaksi yang terpisah. Jika beberapa entry penyesuaian dimajukan, itu harus tercermin dan ada pada trial balance. Dalam hal ini itu harus menunjukkan angka sebelum penyesuaian, entry penyesuaian, dan juga saldo setelah penyesuaian. Jadi kesimpulannya yang bisa kita ambil, trial balance atau neraca saldo adalah sebuah komponen penting yang harus Anda buat jika Anda masih menggunakan pembukaan manual untuk mencatat segala transaksi pada bisnis Anda. Dari perspektif praktis, pada software akuntansi tidak memungkinkan pengguna untuk memasukkan entry yang tidak seimbang ke dalam buku besar. Ini berarti trial balance tidak diperlukan oleh entitas yang memiliki sistem komputerisasi. Jika bisnis masih menggunakan penyimpanan catatan manual, maka trial balance memiliki nilai lebih karena pembukuan manual rentan dengan kesalahan pencarian dan entry yang tidak seimbang dalam pembukuan. Ketika Anda masih menggunakan pembukuan manual, trial balance juga digunakan untuk membuat laporan keuangan
Ini berarti bahwa saldo akun dalam trial balance dikumpulkan secara manual dan dimasukkan dalam laporan keuangan. Untuk meminimalisir kesalahan dalam pencatatan keuangan dan juga pembukuan, bisa juga menggunakan software akuntansi yang berbasis Word atau Cloud yang mudah digunakan dan memiliki fitur terlengkap seperti Accurate Online. Accurate Online adalah software akuntansi berbasis cloud buatan Indonesia yang bisa digunakan kapan saja dan di mana saja, dan telah digunakan oleh lebih dari 300.000 pengguna dari berbagai jenis bisnis. Itulah tadi penyampaian saya mengenai neraca saldo. Semoga kawan-kawan sekalian yang menonton video saya paham mengenai materi apa yang saya sampaikan, kemudian juga bisa mempraktekkan dalam dunia bisnis. Itulah tadi sedikit penjelasan saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Erwin dari Setiawan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.